Terima kasih, selamat pagi semua. Ini memang nggak ada habis ya Yunani ya Pak ya? Belum ada habisnya ya. Tapi barangkali akan ada satu konsensus dari pertemuan G7 hari kedua untuk hari ini. Sebagaimana kita ketahui, anggota The Group of Seven ini diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris ya. Kalau nggak salah itu. Nah, dari negara G7 ini yang paling perlu kita dengar nanti statementnya di pertemuan G7 kalau Anda melihatnya di media, dari Italia, Jerman, dan Inggris. Nah, ini statementnya penting, saya kira akan ada paparan terkait dengan situasi Yunani, kemudian kebijakan ECB juga, Daniel von Rompuy juga mungkin akan hadir di sana, Presiden Konsorsium ECB. Nah ini yang saya kira akan ada satu solusi untuk Yunani Pak Dwi dari G7 meeting. Nah kemudian yang paling menarik dari data China ya, neraca perdagangannya ini dilaporkan sangat bagus. Kemudian dari Jepang ada revisi pertumbuhan dari 0,6 ke 1%. Nah kalau namanya sifatnya revisi ini berarti ada sesuatu yang dikoreksi datanya barangkali atau tambahan-tambahan informasi terakhir yang harus diupdate. Ditambah building permit izin pembangunan perumahan dari Kanada menurun dari 13,6 ke 11,6%. Sedikit ada pengurangan izin ya. Baik, langsung saja kita lihat dulu langsung korelasinya ke pergerakan dolar indeks. Terbaca sekali dari kenaikan dolar indeks sejak data non-farm payroll di hari Jumat lalu, ya sempat mengalami penurunan di angka 94,50-an, kemudian begitu rilis data non-farm payroll ini dolarnya menguat sangat tajam, kemudian sekarang ditutup candlenya di bawah 38,2% dan open candlenya menunjukkan tanda-tanda formasi continuous bearish. Nah ini untuk dolar indeks. Oke, ini sebagai informasi yang harus kita ingat, ada korelasi dari pergerakan pelemahan dolar indeks. Untuk selanjutnya, mari kita lihat di New Zealand juga pelanjutan koreksi setelah menyentuh di 0,7 sekian ya, 0,720-an saya kira. Kemudian sekarang sudah berada di 0,71 nilai rata-rata. Teman-teman untuk memperhatikan dengan fokus apa yang disampaikan di G7 ya untuk hari ini. Barangkali akan ada konsensus-konsensus yang bisa mempengaruhi pergerakan perubahan pasar uang secara global. Untuk itu New Zealand kita belum ada rekomendasi di level 0,71 walaupun sudah dalam kondisi koreksi dari bottom. Untuk New Zealand kita wait and see. Selanjutnya untuk di Aussie setelah mencoba tes 0,76 ya, kemudian dari level itu tepat mengalami kenaikan di 0,77 di running price sekarang saya kira. Nah ini Pak Dwi ada terbaca dengan pergerakan terkini dari mata uang setelah menyentuh low kemudian ada koreksi. Saya kira traders harus betul-betul menyikapi dengan bijak pertemuan G7 untuk melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Memang dari teknikal dan kebijakan dari Aussie untuk sementara ini, sebelum ada perubahan-perubahan dari statement-statement negara lain, ditambah juga ada trade balance dari Cina yang bagus, secara teknikal Aussie masih bearish ya, tapi itu bisa berubah seketika pada saat market melewati formasi breakout resisten dan support yang ada. Nah untuk itu di Aussie setelah 0,77 saya kira konsolidasi dulu di level ini. Penempatan posisi sell limit memang menarik dari sisi teknikal, tapi saya masih merekomendasikan untuk di Aussie juga wait and see. Ada tambahan dulu Pak Di sebelum kita lanjut?
dari New Zealand dan Australian dollar. Ya, kalau dari Australia tadi ada data mengenai job advertisement per bulannya tidak ada pertumbuhan dibandingkan dengan bulan lalu yang bertumbuh sebesar 2,5%. Kemudian business confidence yang terbaca cukup bagus. Saya kira data mix yang terjadi, kemudian home loans per bulan terbaca cukup bagus juga. Dari 1,5 forecast minus 1,8 keluar 1%. Namun ini lebih rendah daripada bulan lalu, kemudian dia lebih tinggi daripada forecast. Jadi saya bilang juga masuk dalam keadaan mix. Sehingga saya kira terkoreksi dengan data China yang cukup bagus nantinya, meskipun pada hari ini inflasi dilaporkan masih dalam keadaan positif di sebesar 1,2%, namun lebih rendah daripada bulan lalu. Saya kira Aussie masih memang betul wait and see. Kita melihat data mix, kemudian dari data China tidak cukup mengangkat dari pergerakan Aussie untuk hari ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Adi tambahannya. Nah, yang paling sangat menarik dari Jepang ya, setelah hit 125,90 atau kurang lebih 126 lah kita katakan, sangat drastis mengalami penurunan masuk ke teritori saya kira ini toppingnya 126 nih Pak Dwi ya, sekarang di 124,50. Kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu trader di Medan ini Pak Dwi, kita bincang-bincang ya menggunakan strategi supply and demand katanya ya. Kemudian saya tanya discuss dengan apa yang terjadi dengan di Jepang. Beliau menyampaikan bahwasanya ini saatnya Jepang harus menguatkan mata uangnya. Karena apa? Jika mata uangnya melemah, memang ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi dari sisi neraca ekspor ya. Tapi dari meningkatnya tax payment ya, pajak, kemudian tambahan-tambahan biaya dari yang dibebankan oleh pemerintah, kemudian dari sektor pariwisata, ini sangat memacu arus pariwisata yang tinggi ya, arus pariwisata yang tinggi di Jepang dikarenakan murahnya tingkat kurs yen dengan dolar. Nah, kemudian ada data Japanese GDP growth yang direvisi naik dari 0,3 ke 1%. Saya kira saatnya Jepang untuk membalikan sebuah konsep netralisasi ya, netralisasi dari apa yang sudah dicapai. Kalau kita lihat dari 2014 Pak Dewi ada 1,6% dari pertumbuhan GDP, kemudian di 2013 1,4%, boleh kita katakan agregatnya di 1,5 ya. Nah, sekarang sudah mencapai dari 0,3 ke 1 ya. Formasi ini polanya hampir sama di tahun yang berjalan. 2013 tertingginya 1, sekian, 2014 tertingginya 1,6, dan di 2015 ini baru mencapai 1. Nah, saya kira titik tertinggi yang dicapai Jepang ya dari data sebelumnya rendah, ini akan ada kebijakan dumping policy yang kita mungkin tidak follow dengan cepat ya. Ada satu skenario di sana. Oleh karena itu, dengan seasonal situation dari Jepang per tahunnya ada satu kenaikan data pertumbuhan dilaporkan, kemudian selanjutnya mengalami penyesuaian kembali. Nah, apa yang terjadi dengan di Jepang setelah menyentuh 125,90-an, sekarang di 124,50-an, cukup lebar ini koreksi dari kenaikan yang tajam, sehingga saya membentuk formasi topping segitiga sama kaki ya. Ya, ini saya lebarkan saja sehingga ada bottom 123,70-an untuk menjadi angka netral mata uang yen. Nah, saya tidak memberikan rekomendasi terkait dengan data ini, namun kebiasaan pola topping ini ya, segitiga ini akan membuat penguatan yen perlahan-lahan bisa kelihatan. Nah, mari kita perhatikan data indeks Jerman ya. Saya akan coba langsung di grafik MetaTrader.
Ya, ini adalah pergerakan indeks DH Average Index dari DAX ya, yang sudah break di 11200. Dan kalau kita compare dengan indeks FTSE juga mengalami penurunan. Kalau kita fokus ke indeks basis industri juga mengalami penurunan. Dari untuk jasa juga S&P juga mengalami penurunan. Nah, yang terjadi di Asia, pertama kita lihat dulu dari Jepang, mengalami formasi flat ya, setelah pasar Eropa kebanyakan posisi trader melikuidasi posisi profit atau mengurangi outstanding dari posisi beli. Nah, saya kira akan ada arus keluar modal dari Eropa dan Amerika, kemudian dari Australia juga saya kira akan masuk ke pasar komoditas. Tentunya saya melihat kemarin di Kanada ya, ada penambahan rig baru untuk di minyak, kemudian ada eksplorasi untuk shale oil. Nah, tentu itu akan mendongkrak saham basis perminyakan dan kimia di beberapa negara besar dan industri-industri maju. Nah, untuk di Jepang sendiri saya kira akan ada kemungkinan para trader di sana akan mengikuti arus modal yang sama apa yang dilakukan oleh dari Jerman dan Amerika. Oleh karena itu hati-hati, wanti-wanti untuk di Nikkei teman-teman semua. Saya kira untuk konsolidasi market kita akan aksi cepat melakukan posisi sell atau short sell stop di 20.220 dengan batasan stop loss di 20.500 atau 600. Boleh kita perbesar begini candle-nya. Jika nanti opini saya ini benar ya Pak Dwi, kita batasi stop loss di 20.500, kemudian posisi sell stop kita harus melewati di angka 20.200. Artinya begitu market melewati batas topping di wilayah ini, ya, kemudian open candle di bawah ini, kita sudah bisa melihat wilayah netralnya di angka 20.200. Saya kira informasi sell ini adalah sangat potensi baik untuk di Nikkei. Baik, kita lanjut setelah dari Jepang. Euro yen ya, ini saya kaitkan juga dengan apa yang terjadi dengan situasi tax payment di Jepang, kemudian apa yang terjadi dengan currency cross euro yen juga dari time frame daily, kenaikan yang terjadi dari sejak 126 ke 140. Dari sisi teknikal adalah level koreksi yang tepat dari sejak akhir 2014 ya. Akhir 2014 di angka 149.70-an ya, kemudian drop koreksi di wilayah 61,8 tepat sekali ini, dan belum candle-nya melewati angka resisten di yang terjadi di kondisi ini. Oleh karena itu saya membuat teritori ini adalah sell area dengan batasan stop loss di wilayah 143 atau sebesar 300 poin untuk di cross rate euro yen. Ini cukup lebar. Pak Dio, ada tambahan dari apa yang terjadi dengan Jepang, indeks Eropa, Amerika, dan indeks Nikkei dan euro yen? Ya, di Eropa atau di FTSE Amerika, di Inggris, Jerman maupun di kawasan Eropa pada umumnya, kita lihat stoknya pada turun nih Pak Woji. Ada Iya, benar. fundamental yang menyatakan bahwa terjadi lepas posisi atau memasuki posisi baru untuk futures. Ada informasi mengenai itu Pak? Sejauh ini yang saya dapat adalah penambahan arus modal untuk di rig di Kanada, Pak. Kemudian memang ada beberapa riset yang pengembangan untuk shale oil di Norwegia dan di Inggris ya. Namun ketika kita hubungkan dengan pergerakan harga minyak yang stabil, ini logikanya masuk dikarenakan pergerakan harga minyak nggak naik drastis dan nggak turun drastis. Seperti yang kita bahas 1 bulan terakhir, nilai tengah oil itu di angka 59. Dan berkali-kali setelah mengalami penurunan harga minyak, sekarang kembali menyentuh lagi di 59 dan 57 balik lagi. Nah, begitu-begitu saja. Kemudian dengan situasi di Yunani, beberapa trader yang mengikuti informasi Yunani tentu ada kekhawatiran dari hengkangnya Yunani dari CB. Tentu ini akan menjadi tingkat resiko bagi investor yang sudah menanamkan investasinya di Yunani. Jika negara donatur tidak
menstimulus Yunani, itu yang menjadi kekhawatiran. Investor lain juga akan mengambil keputusan yang merugikan banyak pihak. Kedua, arus modal yang keluar dari pasar modal dan atau pasar saham di Eropa, saya melihat ada beberapa arus modal yang tadi saya sampaikan sudah ke Kanada. Kemudian kalau kita lihat di daily report hari ini Pak Dwi, ya, Monex News, teman-teman nanti bisa baca di halaman ketiga, ya, di mana ada transaksi raksasa antara Syngenta dengan Monsanto, ya, di mana Monsanto rencananya akan mengakuisisi Syngenta AG senilai 2 miliar dolar. Ini cukup gede, bahkan CEO Monsanto Hugh Grant ini menyatakan bahwa cukup mengecewakan jika Syngenta tidak mau terlibat pada diskusi yang substantif untuk meraih kesepakatan. Sepertinya si Hugh Grant ini nadanya agak sedikit premanisme sih. Saya nganggapnya begitu, ya, arogansi, boleh kita katakan begitu, sangat pede untuk menawarkan sebuah kebijakan tawaran modal untuk Syngenta diakuisisi. Nah, ini adalah perusahaan kimia dan pertanian, akan ada terkaitan di situ Pak Dwi, dari kebijakan pangan dan energi. Saya kira untuk memasuki semester kedua 2015 dan di awal 2016 akan terjadi gejolak pergerakan harga komoditas secara global, komoditas apapun itu yang terdaftar di bursa. Sehingga apa yang terjadi di pasar modal Eropa dan Amerika, para investor sekarang lagi wait and see dengan menyimpan uang mereka di kantong sendiri, ya, di saku, sebelum memutuskan mengeluarkan uangnya dari kantong untuk investasi di mana. Saya kira bahasa sederhananya demikian. Kita lanjut. Oke, silakan Pak. Oke, untuk USD Kanada, berarti untuk rekomendasi terbaik dari saya adalah Euro Yen, kemudian USD Kanada untuk kali ini, ya. Currency major lainnya kita wait and see dulu, ya. Dikarenakan apa? Dari teknikal sangat confident sekali setelah menyentuh wilayah 1.25 sekian, USD Kanada ini mengalami koreksi ke 50%. Oleh karena itu, dengan masuknya arus modal ke Kanada nanti dengan pengembangan rig minyak baru, saya kira kalau kita jadi negara Kanada, masuknya uang ke negara Kanada ini jika menggunakan kurs Kanadian dolar, maka untuk nilai value yang tinggi, mata uang Kanada ini harus menguat, ya. Saya kira itu Pak Dwi. Jadi dalam kondisi sekarang ini, atau pada saat di wilayah 1.26 kemarin, investor sebenarnya sudah masuk duluan dengan kurs yang murah, ya. Kemudian dengan kurs nilai tukar dolar Kanada yang murah untuk si Kanadanya, para investor masuk dengan modal yang kecil dengan hasil yang gede, kemudian produksi dimulai, output dihasilkan, kemudian dijual ke pasar, saatnya Canadian dollar mengalami penguatan. Saya kira ini adalah logika bisnis yang sangat sederhana dan simpel. Oleh karena itu, rekomendasi saya untuk di USD Kanada adalah posisi sell dengan batasan stop loss di 1.26261. Baik, untuk di emas, tak sanggup melewati 1162, sekedar senggol saja ini, ya. Kemarin saya buat angka support 1166. Namun shadow-nya ini kita ulang kembali menjadi 1162 dan sekarang berada di wilayah coba kita lihat, ya, real time-nya. Ya, 1175.79. Ya, ini garis Fibonacci yang kita proyeksikan sebelumnya. Nah, begini. Ya. Hampir melewati 1162 atau nilai tengah dari 61,8 dan 100%, ya. Ini angka tengahnya di 1162. Nah, jika nanti
emas di sesi Eropa atau di Amerika mengalami formasi rounded atau berputar di atas 61,8, saya kira ada sedikit optimisme untuk emas kembali ke angka 1195. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah minyak. Saya sudah sampaikan kemarin bottom, angka tengah di 59 disentuh kembali, dan sekarang di angka 58,50-an saya kira masih angka tengah. Belum ada rekomendasi untuk di harga minyak. Kemudian swing high dan swing low juga semakin melebar. Volatilitas yang cukup lebar saya buat di angka 62 dan 54. Untuk di oil saya kira masih formasi sideways sebelum ada kebijakan lebih lanjut dari G7 dan negara lainnya barangkali. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Ari, bisa disimpulkan. Langsung saja dari minyak ini, dengan yang paling belakang untuk dibahas, saya kira masih dalam keadaan sideways, dan tentang untuk pergerakan juga cukup lebar dari 62,55 hingga ke 54,00 untuk pergerakan harga minyak. Kemudian juga harga tengah di 58,58 dolar per barrel. Saya kira juga sama bahwa oil mengalami tekanan dengan rentang yang cukup besar. Kemudian kita melihat dari gold sempat menyentuh harga terendah, namun kembali lagi bergerak ke angka 1175,80, menanti juga dari keputusan dari meeting di Japan. Kemudian menarik di sini dari paparan dari morning briefing kali ini, ternyata rekomendasi untuk transaksi di cross trade ya Pak Fauzi di Euro Yen. Kita melihat dari Euro Yen kecenderungan untuk pengambilan posisi, saya kira pengambilan posisi sell area terbaca di sekitar kisaran 141,25 yang merupakan 61,8% dari angka Fibonacci high dan low yang diambil sekitar bulan Desember hingga ke bulan Desember 2014 hingga ke bulan Maret 2015. Kemudian target cukup lumayan, saya kira di 137,79. Kemudian stop loss terbaca di angka 144,74. Saya kira masuk akal untuk pengambilan posisi sell. Kemudian di dolar Kanada tadi direkomendasikan untuk pengambilan posisi sell dikarenakan resisten yang terbaca cukup kuat di 1,26261. Kemudian tertarget di 1,22540. Kemudian dari Nikkei kita melihat mengikuti dari tren yang terjadi di beberapa kawasan stok Eropa maupun di Inggris mengalami penurunan. Nikkei juga ditenggarai akan mengalami pelemahan kembali. Kemudian kita melihat ke angka 20.250 untuk pergerakan Nikkei. Selanjutnya yang merupakan strong support ya, terus mengalami penurunan. Kemudian batasan untuk stop loss di 20.500-an. Kemudian kita melihat dari Asia Pasifik langsung di New Zealand dollar, Australia dollar mengalami masih wait and see tadi kesimpulannya, termasuk di Inggris maupun di Euro. Saya kira wait and see dari beberapa kawasan di Asia Pasifik. Kita lihat pergerakan market apabila ingin mendapatkan harga yang terbaik. Saya kira faktor choppy transaksi yang dilaksanakan secara jangka pendek. Namun untuk jangka panjang saya kira masih harus melihat dulu resisten maupun support yang kuat sehingga terjadi breakout terjadi di area di situ. Kisaran 0,76 yang merupakan harga tengah yang terjadi pada kuartal kedua tahun 2015 ini juga menjadi titik utama perhatian kita. Demikianlah morning briefing kali ini, kita sudahi sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para sales dari Monex Invest Indo Futures. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja.